Papa, itu apa? Kau belum pernah melihatnya sebelumnya. Pangeran Darah. Saya, mewakili Sekte Qingyun, pemimpin dari 3000 aliran lurus, datang untuk memohon. Mohon Anda maju bertarung, untuk memusnahkan kodok penelan langit, dan menyelamatkan semua makhluk hidup. Saya, mewakili para pemimpin dari 72 gua, datang untuk memohon. Mohon Pangeran bertindak untuk memusnahkan kodok penelan langit. Pangeran Darah. Saya, mewakili pemimpin dari 3000 aliran lurus, berjanji, jika Anda tidak kembali, kami pasti akan menjaga istri dan putri Anda dengan baik. Pangeran Darah, mohon bertindak. Aduh, 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 aduh. Halo, Ziqiao. Ada sesuatu yang mungkin tidak akan kau percaya. Barusan ada seorang gadis kecil, terbang keluar dari bumi. Tuan Raja Iblis Pangeran Darah, Anda yakin ini putri Anda? Bukan leluhur iblis? Gawat. Segel kekuatan spiritual Xiao Tian rusak. Ini kan jadi berabe. Bikin keributan sebesar ini kan jadi berabe. Pangeran, putri kecil sekuat ini, bukankah itu hal yang baik? Betul juga. Andai kata aku minta kamu bantu jagain anakku, kamu takut enggak? Halo? Ya? Sayang, kamu mau melahirkan? Aku langsung pulang. Pulang. Bahkan kalian juga takut. Kalau semua orang tahu kekuatan anakku, bukanlah dunia ini akan kacau balau. Beritahu semua kultivator di dunia, jangan sampai kekuatan anakku terbongkar. Siap. Halo, siapa ini? Lagi sibuk jagain anak. Ngapain nelpon? MU Chen, udah berapa kali aku bilang? Xiao Tian sebentar lagi ujian kenaikan kelas. Kamu bawa Xiao Tian kemana lagi? Sayang, aku langsung pulang. Kok? Xiao Tian, cepat pulang. Harus pulang nih. Cepat pulang. Prestir Wang, ayah Anda menelpon. Katanya krisis perusahaan kali ini hanya keluarga Chu yang bisa menyelamatkan kita. Dulu karena tekanan publik keluarga, terpaksa, Anda asal menikah dan punya anak. Ayah Anda mendesak Anda untuk menikah lagi. Apa? Xiao Tian, jangan main-main. Cepat pulang. Si putri kecil memang sudah pulang, tapi caranya agak aneh. Aduh, Xiao Tian, tetap rendah hati. Ayah, aku pergi menyelamatkan dunia. Boleh nggak aku nggak ngerjain PR? Nggak usah ikut les? PR itu tetap harus dikerjakan. Kalau kamu nggak ngerjain, istriku bisa marah nanti. Xiao Bai. Tuan muda, ini naga suci dari klan naga kerajaan Laut Timur. Loh, Cepat kembali ke wujud aslimu. Pulang. Tuan, berubah lagi? Aku ini putra mahkota klan naga Laut Timur yang agung. Bisakah aku punya sedikit martabat? Tuan putri kecil, tolong bujuk ayahmu dong. Ayah, kasihanilah Xiao Bai dong. Boleh ya? Kalian berdua mau martabat apa? Cepat atau lambat, aku akan mengambil kembali apa yang telah hilang dariku. Ingat, jangan sampai putriku ketahuan. Kecuali kalian ingin dunia kacau balau. baik. Xiao Bai, pulang, ayo.
Gunakan naga tingkat kesengsaraan surgawi sebagai tunggangan. Di mana lagi bisa menemukan hal seperti ini? Pulang kerja. Berhenti. MU Chen. Ini yang kamu sebut olahraga? Aku kan cuma ngajak anak kita keluar buat santai-santai. Begitu aku dengar teleponmu, aku langsung pulang. Loh, sayang, aku kangen kamu. MU Chen. Aku nggak peduli kamu itu mugle. Tapi kamu nggak boleh merusak anakku. Kamu tahu nggak? Di dunia ini cuma ada dua hal yang paling penting. Uang dan kultivasi. Xiao Tian nanti akan mewarisi masa depan keluarga. Apa kamu mau dia jadi sepertimu? Jadi pecundang nggak berguna? Pecundang? Aku sama Xiao Tian itu sangat rendah hati. Loh, iya kan? Iya. Rendah hati. MU Chen, kamu benar-benar bikin aku kecewa. Aku nggak pernah berharap kamu bisa membantuku. Aku cuma berharap kamu bisa bertanggung jawab sebagai ayah rumah tangga. Bukan cuma mugle yang cuma bisa membual. Sayang, aku pasti bertanggung jawab. Lihat anak kita ini. Kuat banget, kan? Mama, lihat aku kuat banget, kan? Xiao Tian, jangan meniru ayahmu. Nggak punya uang, nggak punya kultivasi. Nggak ada gunanya. Kamu lahir bukan dari keluarga biasa. Kamu harus lebih giat dari anak-anak lain. Besok, tes kekuatan spiritual di sekolah itu penting banget loh. Kamu tahu kan? Mama, kamu nggak perlu khawatir soal tes. Aku malas ikut tes. MU Chen, lihat anak yang kamu didik ini. Masih kecil sudah sombong. Dia. Sayang, Lepaskan. sayang, aku benar-benar salah. Aku pasti akan bantu Xiao Tian meningkatkan kultivasinya dengan baik. Aku benar-benar salah. Cukup. Selalu begini. Selalu hanya minta maaf. Prestir Wang, ayah Anda sudah tiba. Dia sedang menunggu Anda. Aku sudah bayar mahal untuk mendaftarkan Tian-Tian ke kelas bimbingan belajar. Besok langsung antar dia ke dojo. Cepat. Apa aku benar-benar harus menikah lagi? MU Chen, aku sangat berharap kamu bisa lebih bisa diandalkan. Tian, saat di kelas, jangan sampai menonjol. Ya, simpan kekuatanmu. Jangan berpikir karena kamu anakku, kamu bisa menindas teman atau bersikap istimewa. Dengar, tidak? Nanti aku harus bicara dengan wali kelas. Anak liar macam apa yang bisa ikut kelas bimbingan belajar ini? HMPH. Kalau guru tanya tentang ayah, Bilang saja ayahmu itu mugle. Nggak punya akar spiritual, nggak punya kekuatan spiritual. ah, Hehehe, lihat Xiao Tian kita. Badannya kuat banget. Pergi sana. Iya, bagus banget. Halo. Dalam sejarah manusia, kodok penelan langit telah menyebabkan beberapa kerusakan besar pada manusia. 6 kali. Bukan 7 kali. Setiap kali, manusia harus membayar harga yang mahal. Kamu berani menjawab duluan. Keberanianmu patut diacungi jempol. Semua harus belajar darinya nanti. Jurus pemanggilan yang kita pelajari terakhir kali. Coba kamu maju dan tunjukkan pada semua. Gagal juga tidak apa-apa. Wah, ular sanca penelan langit 7 warna muda. Wah, Berlatih yang giat. Nanti jurus pemanggilanmu pasti bisa menjadi klan naga kerajaan. Semua harus melindungi Hansia dengan baik. guru, ular sanca hanya bisa menjadi klan naga biasa. Tidak bisa menjadi klan naga kerajaan. Omong kosong. Jelas kamu tidak memperhatikan pelajaran. Bagaimana orang tuamu membimbingmu?
Xiao Bai juga bilang begitu. Duduk. Ayahku juga bilang begitu. Ayahmu itu Raja Iblis, ya? Dia bilang dia itu Mugle. Hahaha. Lucu banget. Mugle. Bahkan tukang bersih-bersih pun punya bakat spiritual. Ayahmu ternyata Mugle. Sini, tunjukkan pada semua orang garis keturunan Mugle ayahmu. Hahaha. Kenapa tidak bisa? Kalau hari ini kamu tidak bisa memanggilnya, panggil saja ayahmu ke sini. Biar semua orang lihat apa itu Mugle. Siap. Ada apa ini? Transformasi bentuk. Siapapun yang menghalangi kedatangan raja ini. Dia. Guru, aku berhasil. Jangan. Lepaskan raja ini. Ini. Wali kelas. Saya Ayah Xiao Tian. Ayah Xiao Tian? Kamu itu, si pecundang yang bahkan tidak punya akar spiritual itu? Iya. Guru, tidak boleh bicara begitu tentang ayahku. Lihat. Berbohong untuk mencari perhatian. Melawan guru. Saya tahu Anda suami Presdir Wang. Seorang ayah rumah tangga penuh waktu. Entah bagaimana Anda bisa jadi ayah rumah tangga seperti itu. Iya. Apa? Iya, Ian. Kalau bukan karena Presdir Wang, apa saya akan setuju mengajarinya les? Anak seperti Xiao Tian itu, seumur hidup juga tidak akan bisa lulus ujian. Itu semua karena punya ayah payah seperti Anda. Guru, jangan marah. HMPH. Singkirkan guru ini. Buat kekacauan dan kabur kembali ke kehampaan. HMPH. Tuan Emu, maaf saya jujur. Anda masuk ke keluarga Wang itu benar-benar keberuntungan besar. Guru, ada anak-anak. Jangan bicara begitu. Ini kenyataan. Anda ini kodok yang ingin makan daging angsa. Tapi daging angsa ini benar-benar berhasil Anda makan. Guru, ini sudah keterlaluan. Bagaimana bisa Anda bilang istri saya kodok? Yang saya maksud itu Anda. Anda ini benar-benar kodok dari selokan. Tapi sudahlah. Saya rasa Anda juga tidak bisa memutuskan ini. Sebaiknya aku memberitahu Presdir Wang agar dia menjemput anaknya pulang. Jangan, Bu Guru. Tolong beri anak kami satu kesempatan lagi. Bu Guru, aku datang. Presdir Wang, anakmu ini bodoh dan suka bikin masalah. Aku tidak bisa mengajarinya. Bawa saja dia pulang. Jangan, Bu Guru. Mu Chen, lagi-lagi kamu si pecundang ini. Apa kamu tahu berapa banyak uang yang Presdir Wang keluarkan agar Xiao Tian bisa les? Di tengah jalan, Bu Guru menelpon, dan dia harus datang lagi. Bayar les ini. Sayang, tidak apa-apa. Nanti tidak perlu memikirkan uang. Suamimu punya. Mu Chen, bisakah kamu berhenti berpura-pura? Ayah, gawat. Aku membuat ibu marah lagi. Sejak kapan Xiao Tian belajar berbohong? Dia tidak berbohong. Apa kamu yang mengajarinya? Mu Chen, kumohon padamu. Bisakah kamu berhenti membuatku kesal? Dulu, kalau bukan karena aku harus menikah untuk membungkam media, apa kamu pikir aku akan? Sayang, bicaralah pada anak kita. Xiao Tian memang tidak berbohong. Anak ini, dia tidak seperti anak-anak lain. Dia sedikit berbeda. Diam. Aku tidak mau dengar penjelasanmu, pecundang. Industri keluarga sedang krisis. Presdir Wang bekerja keras siang malam. Sedangkan kamu, setiap hari tidak melakukan apa-apa. Hanya disuruh menjaga anak, kamu malah membuat Presdir Wang kesal. Apa kamu babi? Presdir Wang, menurutku, apa yang dikatakan Tuan Besar itu benar. Sayang, kenapa kamu tidak bilang kalau perusahaan ada masalah? Aku ini suamimu. Loh, jangan sungkan. Kamu butuh berapa uang? Nanti aku suruh Bibiu mengantarkannya. Orang terkaya di Hansia? Bibiu?
Kamu cuma telepon, dia bisa mengantarkan uangnya padaku? Dia orang terkaya, ya? Itu tidak masalah. Suamiku kaya. Xiao Tian, maafkan Mama. Mama tidak bisa membiarkanmu bersamanya lagi. Dia akan mencelakanmu. Hehe, gadis kecil. Kamu akan ganti ayah, lo. Kalau begitu, apa kalau aku berusaha tampil hebat? Ayah tidak perlu pergi? Tuan Muda Chu, kali ini, terima kasih banyak, ya. Jangan berterima kasih, jangan. Aku tidak membantu keluarga Wang secara gratis. Investasi itu gampang dibicarakan. Tapi Nona Wang, tolong terima ini. Tuan Muda Chu, maksud Anda apa? Dia tidak memberitahumu? Nona Wang, aku mencintaimu. Asal kau mau menikah denganku. Aku jamin, keluarga Wang Mu bisa melewati masa sulit ini. Nak, terima saja, nak. Sudah dipikirkan baik-baik, Nona Wang. Lewatkan kesempatan ini, tidak akan ada lagi. Tuan Muda Chu, maaf, terima kasih banyak. Tapi aku sangat mencintai anakku. Jadi, Maksudmu apa sih? Aku saja tidak keberatan kau menikah lagi dan punya anak, kau malah jual mahal. Nak, ini satu-satunya kesempatanmu. Cepat sana. Pikirkan baik-baik lalu temui aku. Tapi waktunya tidak banyak. Aku, Chu Tianran, tidak kekurangan wanita atau uang. Tapi, kau kekurangan uang. Tuan Muda Chu, Wang Ling, apa sih yang istimewa dari Mu Chen itu sampai kau pertahankan? Tuan Muda Chu berasal dari keluarga bangsawan terkemuka. Dia tidak bercanda. Sungguh, jika terlambat sehari saja, sangat mungkin dia akan direbut orang lain. Kalau begitu, keluarga kita akan hancur. ayah, kita masih punya kesempatan. Saat ulang tahun kakek nanti, kita bisa meminta dukungan kakek. HMPH, mana mungkin? Keluarga kita paling menjunjung tinggi seleksi alam. Kalau kita tidak berhasil, kita bisa saja digabungkan ke cabang lain. Jika Xiao Tian bisa mendapatkan juara pertama dalam demonstrasi junior besok, bukankah kita akan selamat dengan menjadi kandidat kepala keluarga? Maksudmu, membuat Xiao Tian menjadi kandidat kepala keluarga berikutnya? Hari ini, Xiao Tian harus menjadi kandidat pewaris keluarga. Hari ini harus tampil bagus. Aku tidak mau ganti ayah. Aku panik, teman-teman. Tahun ini jangan sampai adu anak. Jangan sampai adu anak. Jangan sampai bumi hancur karena adu anak. Ya. Selamat ulang tahun ke-80, Kepala Keluarga. Semoga panjang umur seperti Laut Timur, dan hidup 1000 tahun seperti Gunung Nanshan. Selamat ulang tahun, kakek buyut. Bagus, bagus, bagus. Wah, sepupu. Berani sekali kalian. Hari ini ulang tahun kakek. Hanya keluarga kalian yang terlambat. Kenapa? Apa keluarga kalian mau bangkrut, jadi buru-buru kabur? Kalau bangkrut, gabung saja dengan cabang kami. Aku pasti akan mencarikan pekerjaan santai untuk kakak, seperti manajer rumah tangga. Sekumpulan pecundang masih berani sombong. Kakek, maafkan aku. Aku. Sudahlah, karena sudah datang. Pas sekali dengan ujian kandidat kepala keluarga hari ini. Kalau begitu, mari kita mulai. Kenapa tiba-tiba terasa dingin sekali? Ada aura yang sangat besar. Xiao Tian, anjing bodoh yang kamu pegang ini, apakah itu hewan spiritual? Halo kakek buyut. Bagus, bagus, bagus. Di usia semuda ini sudah bisa memanggil hewan spiritual. Bagus sekali. Tian, coba kamu suruh hewan spiritualmu memukul kakek buyut. Biarkan kakek buyut melihat tingkat berapa dia, ya? Wah, asyik sekali. Tapi memukul kakek, aku tidak bisa. Ragu-ragu. Bagaimana kalau aku meledakkan gunung besar di sana saja? Kamu bilang mau meledakkan gunung Yunlan itu? Anak ini, omongan anak kecil memang tidak ada batasnya. Tapi karena kakek sudah memberi kesempatan, selama penampilannya tidak buruk, pasti akan membuat orang terkesan. Aku beritahu ya, kakek buyut ini bahkan tidak bisa menjadi petarung tingkat 1. Kamu lebih baik suruh hewan spiritualmu itu
Coba tunjukkan jurusmu pada kakek buyut. Kalau kamu bisa membuat kakek buyut mundur sejengkal saja, kakek buyut akan memberimu hadiah. Duduk di sana bersamaku, mau ya? Kakek, Xiao Tian akhir-akhir ini sangat rajin, kultivasinya meningkat pesat. Xiao Tian, cepat. Cepat tunjukkan pada kakek buyut. Gadis jelek dari keluarga Wang ini punya kesempatan duduk di posisi kepala keluarga? Ini tidak pantas, kan? Apa katamu? Maksud adik kedua adalah, gadis jelek dari keluargamu ini tidak pantas duduk di posisi kepala keluarga. Kenapa? Kau, kepala keluarga cabang yang tidak berguna ini, punya keberatan? Xiao Tian itu pintar dan lincah, tidak kalah dari siapapun. Karena kakek sudah memberikan ujian, Xiao Tian akan mengikuti sesuai permintaan. Ini juga tidak melanggar aturan. Semuanya akan ditentukan oleh hasil penilaian. Apa yang tidak pantas? Banyak sekali omong kosong yang kau ucapkan. Kakak sepupu, aku sampai tidak enak hati membongkar kebohonganmu. Cabang keluarganya sudah hancur. Sekarang berlutut memohon bantuan dari keluarga Chu. Pantas saja buru-buru mendorong putrinya sendiri untuk mempermalukan diri. Ternyata menjual anak demi kehormatan, ya? Kau. Hahaha. Oh, ternyata dia sendiri takut malu. Makanya dia mendorong anaknya yang jelek ini maju. Gimana ya kata-katanya? Menjual anak demi kehormatan. Hahaha. Aku mirip papa, aku nggak jelek. Apa? Anak jelek? Suamiku, kamu baik-baik saja. Siapa yang memukulku? Siapa? Itu Mu Chen. Tidak, Mu Chen tidak punya kekuatan itu. Tapi dia berani maju. Itu berarti dia masih peduli dengan keluarga ini. Bagus sekali. HMPH, memukul majikan juga harus lihat anjingnya. Berani-beraninya menindas saat aku ada di sini. Tidak. Aku ini kodok, ya? Siapa? Siapa yang memukulku? Sudah. Apa kamu yang memukulku? Menantu numpang, anjing rendahan. Apa kamu percaya aku akan melumpuhkanmu? Cukup. Kakek ini. Apa kamu keberatan dengan pengaturanku? Tidak. Xiao Tian, kakek buyut sudah siap. Ayo serang. Hore, hore. Aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku untuk mengalahkan kakek buyut. Seluruh kekuatan. Seluruh kekuatan. Kakek buyut, cuma pakai 1% kekuatan? Tidak akan melukai Xiao Tian. Ayo, keluarkan semua kekuatanmu. Ayo, keluarkan semua kekuatanmu. Cukup keluarkan 10% kekuatan. Asal Xiao Tian bisa sedikit mendorong kakek, keluarga kita akan selamat. Kakek buyut, aku tidak mau hadiah. Berikan saja hadiahnya untuk ibuku. Kalau begitu, kakek buyut berdiri di sana yang benar. Hari ini ulang tahunmu. Tidak baik bertarung. Kita tidak usah tes. Tidak usah tes dulu. Ragu-ragu. Kalau begitu, tes kekuatan spiritual besok saja. Tes bersama-sama. Kupikir punya kemampuan apa? Memang ayah seperti apa? Melahirkan anak seperti itu. Ini kan tidak mengerti. Memang pengecut. Buka pintu untuk si pengecut. Si pengecut sudah sampai rumah. Hahaha. Wang Ling, kamu benar-benar murahan. Gen rendahan seperti Mu Chen pun kamu mau. Kamu bahkan punya anak dengannya. Kurasa kamu kesepian, ya? Hahaha. Menikah dengan pecundang seperti ini. Pantas saja kalian sekeluarga. Seumur hidup diremehkan orang lain. Aku tidak membiarkan Xiao Tian bertindak. Aku takut melukai kakek, menggemparkan dunia, dan memengaruhi masa kecil putriku. Siapapun yang tidak puas, coba saja lawan aku. Mu Chen, apa kau benar-benar ingin menghancurkan keluarga ini? Xiao Tian, kau ikut kakek buyut ke tempat tes dulu. Mama. Tian, Papa dan Mama baik-baik saja. Dengarkan Papa, pergi dulu ya. Papa tidak berbohong. Istriku, aku tahu kau kesulitan menafkahi keluarga. Tapi putri kita juga sangat berbakat. Kau harus percaya pada anak kita sendiri. Mu Chen, kau tahu apa yang sudah kukorbankan demi keluarga ini?
Aku hampir. Baiklah. Kau bilang Xiao Tian hebat. Aku percaya kok. Kalau memang hebat, kenapa kau tidak membiarkannya mencoba? Istriku, aku bersumpah demi Tuhan. Kalau Xiao Tian sampai bertindak hari ini, kakek kita akan mati. Mu Chen, kau tahu apa yang kau katakan? Kakek itu petarung tingkat 1. Semua petarung tingkat 1 di Hanxia tidak lebih dari 100 orang. Kau ini gampang sekali berbohong. Kau ini membalas dendam padaku? Aku tidak bermaksud begitu. Aku mengerti. Dulu, aku bersamamu untuk meredakan gosip. Memang tidak adil bagimu. Kamu tidak harus mencintaiku. Tapi tolong cintai anakmu dengan baik. Jangan merusak masa kecil Xiao Tian. Jika kamu terus seperti ini, maka kita cerai saja. Hah? Bukan begitu. Aduh, aku. Setiap kali harus menunggu Wang Ling. Dia pikir dia siapa? Nanti kalau Tuan Muda Chu datang. Aku lihat apa dia masih berani sombong. Satu-satunya gunanya kakak ipar adalah untuk menarik investasi bagi keluarga Wang. Benar juga. Maaf ya. Aku terlambat. Hei, berikan hewan spiritualmu padaku untuk dimainkan. Tidak mau. Tolong, aku pusing. Lepaskan aku. Cepat berikan padaku. Berikan padaku. Anak haram, tidak mau. Berikan padaku. Anak haram. Ibuku bilang ayahmu anak haram. Jadi kamu juga anak haram. Kamu juga anak haram. Ayahku bukan begitu. Ayahku adalah Raja Iblis. Kalian tidak boleh menjelek-jelekkan ayahku. Dasar anak haram. Anak haram. Anak haram. Ayo, kita hajar dia bersama. Dasar anak sialan. Beraninya kau memukul anakku. Anak sialan, beraninya kau memukul anakku. Nak, kamu tidak apa-apa? Anak sialan, kau cari mati. Hentikan. Bagaimana bisa kau menyentuh anak kecil? Bahkan sampai menggunakan kekuatan spiritual? Dasar anak tak tahu diri. Mu Xiao Tian dari keluargamu itu masih kecil sudah tahu cara menindas orang. Sudah memukul anak kami. Tidak boleh bicara lagi. Aku tidak berkelahi. Kakak-kakak itu yang duluan merebut hewan spiritualku. Kau! Omong kosong. Anakku punya bakat luar biasa. Dia sudah lama menguasai jurus komunikasi spiritual. Untuk apa dia menginginkan hewan spiritualmu? Putriku selalu bepergian dengan mobil mewah jutaan dolar. Kunci umur panjangnya juga terbuat dari meteorit. Bahkan bintang di langit pun akan kuambilkan untuknya. Dengar-dengar Xiao Tian dibesarkan oleh Mu Chen. Pantas saja tidak punya sopan santun. Aku masih nona sulung keluarga Wang. Putriku belum saatnya kalian komentari. Tidak bisa mendidik anak dengan baik, memalukan keluarga. Kalau kamu nggak bisa mendidik, biar aku yang mendidik. Kalau kamu menghalangiku lagi, kamu juga akan kupukul. Mu Chen, lepaskan. Mu Chen, lepaskan. Tekanan mengerikan itu lagi. Mungkinkah Mu Chen? Dasar pecundang, berani-beraninya kamu memukul istriku. Kalian semua lihat, kan? Aku nggak melakukan apa-apa. Loh. Mu Chen atau Xiao Tian? Nggak mungkin anjing bodoh itu, kan? Semua orang sudah melihatnya. Kamu, Mugle pecundang ini, memegang pergelangan tangan kakak kedua dan masih mau mengelak? Mu Chen, benarkah itu kamu? Kamu ini bodoh, ya? Kamu sendiri bilang aku ini Mugle. Aku bahkan nggak bisa berkultivasi. Bagaimana mungkin itu aku? Ternyata hanya ada satu kebenaran. Yaitu kultivasi Wang Jie sendiri yang kurang. Betul sekali. Benar. Betul. Sedangkan Mugle itu, lebih tidak mungkin lagi. Anak kecil juga tidak mungkin. Sedangkan hewan spiritual ini, hanya anjing bodoh. Masalah ini belum selesai. Mu Chen, hari ini antara kamu atau aku. Beraninya. Masalah kecil. Ujian kandidat kepala keluarga. Sekarang dimulai. Kompetisi calon kepala keluarga. Sekarang dimulai. Baik, kakek.
Kompetisi pewaris dibagi menjadi 2 tes. Tes panahan dan tes kekuatan. Para junior dari setiap cabang akan maju bergantian. Membidik dan menembakkan panah spiritual. Mengenai target kayu suanyuan. Pemenang akan ditentukan berdasarkan akurasi dan kedalaman panah yang menancap. Pemenang akan ditentukan. Saya akan mendemonstrasikannya untuk kalian. Sepuluh poin, menancap 30 cm. Targetnya terbuat dari kayu suanyuan. Bahkan kakek pun tidak bisa menembusnya. Menggunakan kayu suanyuan untuk menguji anak-anak. Ini terlalu sulit, kan? Apa yang ditakutkan? Bukankah ada yang paling payah? Xiao Tian, kelas memanah yang Mama daftarkan itu, sudah kamu latih? Mama tenang saja. Aku tidak pernah pergi ke satu kelas pun. Apa katamu? Mu Chen, bukankah aku sudah mendaftarkannya? Kenapa kamu tidak membawanya ke kelas, sih? Kamu mendaftarkan Xiao Tian ke lebih dari 10 kelas les. Bagaimana mungkin dia bisa mengikuti semua itu? Sih, kalau Xiao Tian tidak bisa, ya sudah, kita tidak usah belajar. Menurutku, Xiao Tian tidak perlu membuktikan kemampuannya lewat kompetisi bela diri. Jadi, tidak perlu ikut. Tidak ikut? Kamu tahu apa yang kamu katakan? Kalau tahu kamu tidak menginginkan keluarga ini, seharusnya dulu aku menikah dengan... Mama, Papa sudah menyuruh Paman King mengajariku. Paman King apa? Paman King apa? Sepertinya semua orang memanggilnya Raja 4 Mahkota. Raja 4 Mahkota? King Long yang tak terkalahkan selama 4 abad? King Long? King Long jadi guru Xiao Tian? Mu Chen, bagaimana mungkin? Ada apa ini? Dabao, kamu membuatku celaka. Tuan King Long. Sayang, aku kenal King Long apa. Nanti aku akan membawamu menemuinya. Menurutku Dabao tidak perlu ikut kompetisi. Dabao sama sekali tidak perlu bertindak. Mu Chen, jangan harap kamu bisa merusak tes Xiao Tian. HMPH, kenapa kamu tidak bilang? Dewa perang King Long itu ayahmu? Mu Chen, kamu, seorang perawat panti jompo, benar-benar pandai berlagak. Kenapa? Pikun menular padamu? Ku bilang, apa hebatnya kenal King Long? di dunia ini, ada yang bisa melampaui Raja 4 Mahkota? Hanya Raja Iblis di dunia ini. Bagaimana? Mu Chen, apa kau mau bilang kau Raja Iblis? Putri bajingan kecilmu ini. Dia seorang putri. Hahaha. Dabao, hari ini kita nggak pulang. Kau tahu apa yang harus dilakukan, kan? Siap, Komandan. Menangkan pertandingan, Komandan. Lihat, Dabao kesayanganku. IQ-nya pasti 160. Ingat, tahan sedikit. Cukup kena target aja. Ingat, tahan sedikit. Cukup kena target aja. Kakak ipar, apa kau tahu aturan keluarga Weng? Yang kuat bertahan, yang lemah tersingkir. Kali ini kau kalah, aku nggak akan mengambil alih bisnismu. Aku juga nggak akan memintamu berlutut dan mundur. Tapi, kau harus menerima Chu Tianran. Bagaimana kalian tahu? Bukan cuma kami yang tahu, kakek juga setuju. Kakek, apa kakek benar-benar akan? Keluarga bela diri bisnis. Apa yang perlu dikejutkan sih? Istri, ada apa dengan Chu Tianran? Permintaan apa yang dia ajukan? Pergi sana. Sekarang kau baru peduli sama keluarga ini? Aku selalu peduli dengan keluarga ini. Panah pertama. Silakan putri dari Weng Qiang, anak ketiga, maju untuk diuji. Delapan poin. Menancap 1 cm. Menancap. Menancap. Kakak ipar, kamu siap-siap saja berkontribusi untuk keluarga Weng. Hahaha. 10 poin, menancap 4 cm. Yeay. Wah, Weng Jie punya anak yang hebat, ya. Betul sekali. Bakat seperti ini menunjukkan bahwa menantu ini juga memiliki bakat elit. Sepertinya calon kepala keluarga sudah ditentukan. Aduh, tidak berani, tidak berani. Bukankah masih ada satu keluarga yang belum bertanding? Gen rendahan.
Meskipun digabungkan dengan keluarga Wang kita, tidak akan menghasilkan keturunan yang baik. Menghasilkan makhluk seperti ini, ya? Lebih baik menikah lagi dengan Tuan Muda Chu, gabungan yang kuat, dan melahirkan seorang jenderal yang kuat lagi untuk keluarga Wang. Xiao Tian, giliranmu. Maju. Dabao. Dabao. Ya ampun, Xiao Tian. Dia pernah bilang sebelumnya nggak usah belajar. MU Chen itu hebat. Jangan-jangan, itu semua beneran? Sini. Cepat lindungi aku. Anak sakti macam apa ini? Dewa perang aja nggak bisa bikin guncang langit dan bumi. Mana mungkin? Kenapa? Suami, ada apa ini? Kabar baik, keluarga Wang punya anak suci. Emma, aku mau pulang. Kabar buruknya, anak dari kakak sulung yang baru kamu omelin habis-habisan. Itu. Gawat nih. Panah yang ditembakkan Xiao Tian ini bakal bikin keluarga Wang melesat naik. Untung tadi nggak kena aku. Kalau nggak, bisa gawat. Bosen, nggak mau main lagi. Mundur dari dunia kultivasi. Bumi mau kiamat lagi nggak ada habisnya ya. Sekte, dengarkan perintahku. Aktifkan formasi, lindungi bumi. Kandidat pewaris ini pasti Xiao Tian milikku. MU Chen, kamu gila? MU Chen kembali. Cepat balik sini. Aku juga nggak bisa ikut campur, cuma bisa menahan Dabao. Jangan ganggu Xiao Tian, cepat balik. Dabao, panah ini nggak boleh ditembakkan, nanti mereka kaget. Tapi ayah, kalau aku tidak membuktikan diriku hebat, aku harus ganti ayah. Siapa yang mau ganti aku? Siapa yang berani? Ayahmu ini kan sangat kuat. Tenang saja. Aku mau cerai denganmu. Panah sudah melesat, laporkan hasilnya. Laporkan hasilnya. Mana orangnya? Kena sasaran tidak? Seberapa dalam menancap? Meleset. Meleset. Benar-benar meleset. Hahaha. Sudah kuduga anak ini tidak bisa diandalkan. Sifat anak adalah cerminan orang tua. Dengan tulang punggung dan karakter MU Chen yang begitu lemah, meskipun Xiao Tian punya bakat, dia tidak akan jadi apa-apa. Kakek, tolong beri putriku satu kesempatan lagi. Ini karena MU Chen mengganggunya. Ini tidak bisa dihitung. Kakak ipar, orang berbuat, Tuhan melihat. Dulu kamu menindas anakku, sekarang karma menimpamu, kan? Cepat berlutut dan minta maaf pada anakku. Adik ipar, kita ini keluarga loh. Dulu waktu kecil, para tetua keluarga sibuk. Aku yang merawatmu dan adik sampai besar. Kamu malah menyuruhku berlutut pada anakmu? Jangan bawa-bawa hubungan keluarga. Siapa yang akrab denganmu? Kamu kan bangkrut, mau bangkit lagi lewat putrimu kan? Merasa diri hebat, tapi suaminya pecundang. Dan punya anak pecundang kecil. Hahaha. Permusuhan jangan sampai melibatkan keluarga. Meskipun kalah, itu hanya untuk pertandingan ini saja. Memang benar aku bersaing untuk menjadi kandidat kepala keluarga, tapi itu tidak ada hubungannya dengan keluargaku. Jangan berani-beraninya kau bicara begitu pada putriku. Kau pantas jadi kepala keluarga. Kau pantas jadi kepala keluarga. Sama sekali tidak pantas. Cepat berlutut di hadapan anak kami. Dasar jalan kecil. Tidak mau berlutut. Kembalikan lambang klanku. Berlututlah, baru akan kukembalikan. Atau, suamimu bisa berlutut menggantikanmu. Kau sudah mengganggu putraku, jadi aku ingin kalian semua berlutut dan meminta maaf kepada kami. Kau. Kami berdua hanya bersikap rendah hati.
Apa kau benar-benar mengira keluarga kami mudah diganggu? HMPH. Dasar bajingan kecil dan bajingan besar. Apa otak kalian tidak berfungsi? Apa katamu? Yang paling payah malah jadi sombong. Weng Ling, ini suami hebat yang kau cari? Apa panah ini masih perlu mengenai sasaran? Cukup, MU Chen. Aku bicara jujur. Kok, istriku, dengan kekuatan panah Xiao Tian kita ini, apa masih perlu mengenai sasaran? Kalau cuma dengan mengenai sasaran baru bisa membuktikan diri, itu kan sama saja bodoh. Betul. Jarak sedekat ini saja tidak bisa kena. Itu cuma membuktikan gen MU Chen rendah. Anak yang dilahirkan juga tidak sempurna. Hangga. Siapa bilang panah ini tidak akan mengenai sasaran? HMPH. Oh, anak kecil. Panahmu bisa berbelok, ya? Hahaha. Tidak. Kok? Terus kenapa? Pasti kena kok. Xiao Tian, jangan-jangan kamu. Aduh. Benar-benar keturunan terbaik keluarga Weng, ya? Weng Ling, kamu jangan sampai membawa anak ini keluar. Memalukan. Betul. Sekecil ini sudah suka kemewahan, berbohong. Anak seperti ini, kalau muncul bersama keluarga terkemuka lainnya, bukankah itu akan membuat nama baik keluarga Weng benar-benar hancur? Kalian sekeluarga harus berlutut dan meminta maaf. Dan harus ganti nama. Keluar dari keluarga Weng. Tidak mungkin. Mau pintar atau tidak, mau berbakat atau tidak, mereka bukan barang yang bisa kalian pamerkan. Cukup, MU Chen. Apa kau mau membuatku gila? Sayang, Cukup, MU Chen. Apa kau mau membuatku gila? bukan begitu, sayang. Mama, ini semua salahku. Jangan marah sama papa. Jangan. Sayang, papa tidak apa-apa. Mama cuma lagi main sama papa. Kok? Jangan sentuh anakku. Kau gila? Kau tahu ini tempat apa? Kau tahu apa yang sedang kita lakukan? Kau ini sebenarnya mau apa? Hahaha. Anjing makan anjing. Aku suka. Aduh, sini. Coba kulihat. Apa yang istimewa? Aku tidak melakukan apa-apa. Kau mau apa? Kembalikan anakku. Aduh. Mama, aku tidak apa-apa. Orang seperti dia tidak bisa melukaiku. Cepat rebut Xiao Tian kembali. Rebut dia kembali. Istriku. Setelah si kecil selesai bermain, dia pasti akan kembali ke pelukanmu. MU Chen. Apa kamu tahu apa yang akan terjadi jika Xiao Tian jatuh ke tangan mereka? Apa yang akan terjadi? Kamu tega sekali. Xiao Tian itu putri kandungmu. Ayah jahat. Jangan bongkar rahasiaku dong. Hehehe. Kalian bertiga benar-benar tidak menganggapku manusia, ya? Aku tanya, apa aku manusia? Jawab aku. Gila ya? Berisik banget sih kamu. Bisa diam nggak? Jangan bikin aku makin pusing, bisa nggak? Aku. Sekarang lencana kepala keluarga dan Xiao Tian ada di tangan mereka. Terus-terusan bikin mereka marah. Apa kamu nggak mau aku hidup? Keluarga Weng juga keluargamu. Xiao Tian juga anakmu. Aduh, jangan emosi. Jangan emosi. Istriku. Jangan khawatir. Apapun yang hilang darimu, suamimu ini akan mengambilnya kembali untukmu. Kumohon pada kalian. Aku mohon pada kalian. Bisakah kau kembalikan lencana kepala keluarga dan Xiao Tian padaku? Yang satu adalah hasil kerja keras seumur hidupku. Yang satu lagi adalah belahan jiwaku. Demi hubungan kita dulu, mau ya? Anak dan lencana kepala keluarga, kau hanya bisa memilih satu. Apa kau benar-benar setega itu? HMPH. Kau sendiri yang tidak becus sampai kehilangan bisnis. Suami tidak berguna. Punya anak juga sampah. Siapa yang harus disalahkan? Betul. Mama pilih lencana aja. Aku bisa mengatasinya. MU Xiao Tian. Aku bilang ini terakhir kalinya. Jangan meniru ayahmu berbohong. Istriku, tidak perlu memilih. Kalian. Ayah dan anak sampah.
Sudah diambang kematian masih saja keras kepala. Karena kau tidak peduli dengan sampah kecil ini, baiklah, aku akan kabulkan keinginanmu. Sekarang juga, aku akan menguras akar spiritualnya. Dan dia akan menjadi putrimu Glamyu. Haha. Membuang-buang kuota pemilihan. Aku akan menguras akar spiritual putrimu sekarang juga. Jangan. Jangan. Istriku, kau harus percaya pada Big Bao. Nggak perlu menyelamatkannya. Aduh. Hahaha. Kakek, oh bukan kepala klan. Aku mohon padamu. Cepat hentikan mereka. Selamatkan Xiao Tianku. Aku mohon. Sayang, lihat. Aku bilang juga apa, kan nggak ada apa-apa. Kamu tuh, biasanya kurang perhatian sama anak. Sekarang malah nggak percaya sama si kecil. Si kecil. Kalau sudah selesai main, cepat pulang. Jangan bikin ibumu ketakutan. Tidak mungkin. Suami, kenapa kamu melepaskan anak itu? Bagaimana mungkin? Kamu bahkan nggak bisa mengatasi anak kecil ya? Hentikan. 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 Hahaha. Tidak mungkin. Hanteha. Apa yang kamu lakukan? Cepat tangkap dia. Akar spiritualku hilang. Aku jadi orang tak berguna. Hahaha. Suami, ada apa denganmu? Akar spiritualku hilang. Aku jadi orang tak berguna. Istriku, lihat. Dia jadi pecundang. Hahaha. Istriku, akar spiritualku hilang. Aku jadi pecundang. Hahaha. Suamiku. Ada apa kakak kedua? Jangan-jangan suamimu juga pecundang? Istriku, lihat. Kau harus percaya pada Dabao. Nanti, sering-seringlah habiskan waktu dengan anak-anak. Kau bahkan tidak bisa melindungi anakmu sendiri. Aku yang memohon pada kakek, baru anak itu bisa kembali. Kau tidak pantas jadi ayah. Putri sulung keluarga bahkan tidak bisa menutupi aib keluarga. Malah membawanya ke panggung besar pemilihan penerus keluarga. Bagaimana kau bisa jadi putri sulung seperti ini? Jika kau tidak sanggup mengurusnya, aku akan menyerahkan garis keturunanmu ini untuk diurus orang lain. Tidak, bukan begitu kakek. Aku bisa mengurusnya. Aku bisa. Kau sebaiknya bisa. Kalau tidak, aku harus mempertimbangkan baik-baik saran dari Tuan Muda Chu. Seluruh keluarga dengarkan. Sekarang kita akan melanjutkan ke babak kedua. Tolonglah aku, kumohon. Tradisi keluarga petarung adalah yang kuat bertahan, yang lemah tersingkir. Kau mencari kami para anggota keluarga juga tidak ada gunanya. Xiao Ling, lebih baik kau serahkan saja rencana keluarga itu. Betul. Serahkan saja dulu. Xiao Ling, lebih baik kau serahkan saja rencana keluarga itu. Betul. Serahkan saja dulu. Apa yang telah dilakukan Wang Ling untuk semua orang, aku melihatnya. Termasuk Xiao Ling. Saat dia menikah denganku dulu, dia berkompromi demi keluarga kalian. Jadi, semuanya. Tidak perlu kau bicara untukku. Semua orang seharusnya bisa melihat bahwa Wang Ling adalah yang paling cocok untuk memimpin keluarga. Xiao Chen, kami ini sudah berpengalaman. Kau tidak punya kemampuan apa-apa, kami para anggota keluarga tidak menyalahkanmu. Tapi, ini adalah pendapat kepala keluarga. Entah kalian menafkahi seluruh keluarga, kalau tidak, kalian berdua tidak punya hak bicara. Baik. Ternyata bisa diselesaikan dengan uang. Ya, jangan sedih, istriku. Hal yang bisa diselesaikan dengan uang, Papa bisa. Mama, jangan sedih. Papa pasti bisa. MU Chen, kamu jelas tahu segalanya. Kamu tahu betapa sulitnya bagiku. Kamu tahu? Aku sudah memberikan segalanya untuk keluarga ini. Tapi kenapa kamu malah membuatku gagal? Sayang. Karena kamu sangat ingin aku gagal. Maka aku akan menuruti keinginanmu. Aku. Apa itu? Apa itu? Hehehe. Yang seharusnya datang, pasti akan datang. Itu panah yang ditembakkan oleh Wang Ling, putri si pecundang itu. Mana mungkin? Betul, tadi kan meleset. Mana mungkin bisa terbang kembali?
Kakak kedua, jangan bercanda deh. Tidak mungkin kan panah itu mengelilingi bumi lalu terbang kembali? Mungkinkah panah ini benar-benar mengelilingi bumi dan kembali? Yay! Chu Tianran, kenapa dia datang? Tuan Muda Chu, mari, mari, mari. Tuan Muda Chu, Anda tidak terluka kan? Susah payah mengundang Anda ke sini. Maafkan kami. Membuat Anda terkejut. Terkejut? Selamat, selamat. Oh benar, Tuan Muda Chu. Wanita jalang Wengling itu sudah lama disiapkan untuk Anda. Seharusnya Anda bisa langsung menikmatinya begitu datang. Lihatlah kekacauan ini. Kalian tega menjualku. Kalian ini adik-adik kandungku. Dulu waktu kecil, Chu Chang, apa maksud semua ini? Wanitaku, bukan untuk dimaki oleh mulut busukmu itu. Wanitaku, bukan untuk dimaki oleh mulut busukmu itu. Wanitamu. Lalu aku ini apa? Aku ini siapa? Kau. Nanti malam saat aku tidur dengan istrimu, ingat, pegang erat putrimu, dan jaga pintu untukku. Mengerti? Dan lagi. Kalian bertiga anjing peliharaan ini harus lebih manusiawi sedikit. Paham, kan? Chu Tianran, aku beritahu kau. Pertama, aku tidak akan ikut denganmu. Kedua, ini adalah tes seleksi keluarga kami. Kau tidak diterima di sini. Tolong segera pergi. Apa tidak ada yang memberitahunya? Mengusir Tuan Muda Chu? Kau pantas. Hari ini, bahkan mengusirmu pun tidak mungkin. Usir Tuan Muda Chu. Apa kau tahu? Jika Tuan Muda Chu tidak ada di putaran kedua kompetisi ini, itu bahkan tidak akan bisa dimulai. Tuan Muda Chu itu bagi seluruh keluarga Weng, penolong besar di saat kesulitan. Dan juga sebagai calon tunanganmu Weng Ling, yang menghadiri penilaian pewaris keluarga. Apa? Kenapa aku tidak tahu? Mu Chen, Xiao Tian. Aku benar-benar tidak tahu. Kalian sudah tidak punya muka. Jika kalian begitu merendah di hadapan Chu Tianran, kakek tidak akan memaafkan kalian. Kalian sudah tidak punya muka. Jika kalian begitu merendah di hadapan Chu Tianran, kakek tidak akan memaafkan kalian. Ayah. Aduh, Tuan Muda Chu. Tuan Muda Chu, putriku ini sangat berutang budi padamu. Tolonglah. Sepertinya cucu kesayanganku ini hanya pantas untuk jenius keluarga Chu. Ayah, bukankah aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas padamu? Xiao Tian bisa membawa secercah harapan bagi keluarga kita. Kau tidak percaya padaku, tapi kau juga tidak percaya pada cucu kandungmu sendiri? Cukup. Nasib satu garis keturunan keluarga diserahkan pada anak seorang pecundang? Apa-apaan ini? Ayah, Mu Chen memang tidak cukup baik. Dia pengangguran, tidak punya uang. Bahkan kadang suka berbohong. Tapi dia suamiku, ayah Xiao Tian. Dalam hal ibu dan anak ini, aku yakin dia tulus. Kamu anak durhaka. Kenapa Mu Chen baik padamu? Itu karena kamu yang menghidupinya. Kamu tidak mengerti ini? Ayah, Mu Chen berbeda darimu. Tidak peduli seberapa banyak masalah yang kubuat, dia tidak akan meninggalkanku. Ayah, ini juga demi kebaikanmu, dan demi kebaikan seluruh keluarga. Tuan Muda Chu menyukaimu. Itu keberuntunganmu. Kurasa kamu terlalu lama bersama si pecundang itu, jadi kamu jadi malas. Ayah, aku katakan sekali lagi. Suamiku, aku boleh tidak puas, aku boleh memarahinya. Tapi kalian tidak boleh. Cukup. Cukup. Kakek buyut dan kakek jahat. Jangan marahi mama. Xiao Tian. Mutiara darah sejati King Long. Ini Tuan King Long. Melihat mutiara ini sama dengan melihatku. Salam, tuanku. Kakek, ada apa denganmu? Kakek, kenapa kau berlutut di depan anak kecil? Ini tidak pantas. Tuan Muda Chu masih di sini. Pergi sana. Putriku,
Kau puas sekarang? Apa kau harus membuat kepala keluarga mati karena marah? Ini. Aduh, kakek. Maaf ya. Xiao Tian tidak bermaksud begitu. Dia biasanya sangat pendiam. Dia juga tidak akan bicara sembarangan. Jangan dimasukkan ke hati ya. Kakek buyut, jangan marahi mama. Aku suka kamu. MU Chen menyembunyikan mutiara darah sejati. Sepertinya dia juga tahu yang sebenarnya. Kata-kata tadi mengingatkan saya untuk tetap rendah hati. Saya hanya memeluknya saja. Jangan dibesar-besarkan. Kepala keluarga Wang, sesuai perjanjian. Jika Wang Ling kalah, aku bisa membawanya pergi. Karena tesnya sudah selesai. Uangnya milikmu, orangnya milikku. Karena tesnya sudah selesai. Uangnya milikmu, orangnya milikku. Lepaskan. Lepaskan. Sialan, kau berani memukulku. Ku beritahu, ayahku sedang berkultivasi. Sekarang aku yang berkuasa di keluarga Chu. Dengan satu kata dariku, aku bisa membatalkan semua investasi keluarga Wang. Kau punya berapa nyali berani menyentuhku? MU Chen, kau terlalu impulsif. Meskipun dia bukan orang baik, tapi yang dia katakan memang benar. Keluarga Chu terlalu kuat. Satu tamparanmu ini akan menyeret seluruh keluarga ke dalam kehancuran abadi. Tuan Muda Chu, dia itu orang luar. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan keluarga Wang kita. Anda mau membunuh atau menyiksa, silakan saja. Tidak perlu Anda yang turun tangan, kami akan melakukannya sendiri. MU Chen, cepat berlutut. Apa kau masih mau mencelakai keluarga kita? Kenapa kau tidak memberikan istrimu pada Chu Tianran saja? Kau, kemari. Patahkan lututnya. Tunggu. Tidak ada yang boleh menyentuh menantuku. Tidak ada yang boleh menyentuh menantuku. Apa kakek? Jangan sampai kau salah paham. Betul, kakek. Semua ini gara-gara MU Chen. Menyeret keluarga Wang kita. Kenapa kakek masih melindunginya sih? Kakek, Tuan Muda Chu tadi sudah bilang, semua urusan keluarga Chu diurus olehnya. Kita tidak bisa karena seorang pecundang dari luar keluarga, sampai menyinggung orang besar. Aku tidak bingung, justru menyuruh kalian berhenti adalah pilihan paling bijak dalam hidupku. Kakek bicara apa sih? Ini Tuan Muda Chu, loh. Aku ini kepala keluarga. Menantu cucuku, jangan khawatir. Selama ada aku, tidak ada yang berani mengganggumu. Ah? Kakek, perubahan sikap kakek ini membuatku sedikit tidak terbiasa. Aku akan berjuang mati-matian, menantu cucuku. Menggangguku, boleh saja. Tapi mengganggu keluargaku, itu tidak boleh. HMPH. Wang Yuntian, kau sendiri yang berjanji padaku. Kau mau ingkar janji, ya? Apa urusannya denganmu? Menang atau kalah, kau tidak bisa membawanya pergi. MU Chen, jangan keras kepala. Kita tidak bisa melawan keluarga Chu. Chu Tianran, lihat baik-baik. Putriku tidak kalah. Putriku tidak hanya mengenai sasaran, bahkan menembus target panah. Keluarga MU Xiao Tian tidak mengenai target. Meleset. Pemenangnya adalah keluarga Wang Jie. Hahaha. Tahun berapa sekarang? Dinasti Qing sudah lama runtuh, kan? Wah, anakku memang hebat. Wang Ling, kamu memang ditakdirkan untuk dijual. Selamat, kakak kedua. Kakak sulung harus berterima kasih pada Tuan Muda Chu. Dia tidak peduli kamu sudah tua dan tidak menarik lagi. Masih mau melihatmu. Burung pipit masih ingin terbang ke dahan dan menjadi burung phoenix. Coba berkaca dulu, lihatlah dirimu sendiri. Bisakah kamu melahirkan anak phoenix? Sejak kecil, kakakmu sudah membesarkan kalian berdua. Sekarang malah menggigit balik, benar-benar tidak tahu berterima kasih. Diam, apa yang kamu tahu? Hah? Memangnya orang luar sepertimu boleh ikut campur di sini? Apa yang aku tahu? Di ruang kerja kakakmu, masih ada foto-foto kalian. Saat bisnis kalian sedang buruk, kakakmu setiap bulan menggunakan tabungannya untuk mendukung bisnis kalian. HMPH. Bagi istriku, persaingan garis keturunan keluarga sama sekali tidak memengaruhi keluarga. Alasan sentimental. MU Chen. Dasar anjing. Meskipun kau bicara sampai berbusa, itu tidak akan mengubah kenyataan bahwa keluarga Wang membutuhkan keluarga Chu. Dasar anjing. Kau bilang siapa anjing? Hah?
Dasar anjing. Kau bilang siapa anjing? Hah? Bawa investasimu dan pergi dari sini. Dasar tua bangka, aku sudah memberimu muka, ya? Kerja sama keluarga Chu kami bisa kau panggil sesuka hati dan kau usir sesuka hati? Sepertinya keluarga Wang kalian tidak ingin melanjutkan garis keturunan. Kemari. Tuan Muda Chu, tenang, tenang. Kakek pasti tidak bermaksud begitu. Pasti tidak. Kakek, cepat jelaskan pada Tuan Muda Chu. Kalau tidak, keluarga Tuan Muda Chu akan benar-benar menarik investasinya. Tarik saja. Masa depan keluarga Wang kami sudah punya sandaran. Tidak butuh keluarga Chu. Kakek, apa yang kakek katakan? Kakek tidak percaya bahwa benih MU Chen benar-benar bisa menyelamatkan keluarga Chu, kan? Dasar tua bangka. Jangan sombong. Berani-beraninya meremehkan keluarga Chuku. Keluarga Wang sudah lama hancur. Bahkan kau harus berlutut di hadapan ayahku dan meminta maaf. Suruh saja si tua bangka Culiang itu datang mencoba. Selama kakek ini masih bernapas hari ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu membawa cucuku. Atau menindas menantuku. Tidak akan pernah. Bagus, Wang Yuntian. Aku cuma mau tanya satu hal. Apa memang tidak ada jalan keluar? Jalan keluar apaan? Kakek. Kakek buyut. Lihat, apa yang kulakukan ini benar, kan? Kakek. Lawan. Terus. Wang Ling. Aku tahu kau tidak rela dengan bocah ini. Kalau kau ingin nyawa bocah ini, tinggallah di keluarga Chu bersamaku. Hahaha. Dua anjing. Anakku diculik. Kau peliharaannya. Kau tidak bergerak? Tuanku, tidak apa-apa. Siap Tian. Wang Ling. Aku tahu kamu tidak tega dengan anak nakal ini. Kalau kamu mau menyelamatkannya, datanglah ke keluarga Chu dan temani aku. Hahaha. Xiao Tian. Jangan takut ya. Ada mama di sini. Chu Tianran, kamu menculik anak kecil. Apa kamu tidak punya malu? Memangnya kenapa? Orang tua, lemah, wanita, anak-anak, semua sudah pernah aku sentuh. Kamu mau apa? Coba tangkap aku. Hahaha. Hei, bermarga Chu. Dasar anak nakal. Lepaskan anak itu. Kalau tidak, aku? Kalau tidak, apa? Apa? Dasar orang tua yang sok. Kalau kamu berani menyentuhku, aku akan membuatmu tidak bisa melihat anak ini lagi. Kamu? Kakek buyut, aku ikut mereka saja. Tidak bisa. Aduh. Ayah. Kalian jangan bertengkar lagi. Tuan Muda Chu hanya menginginkan Ling Ling. Dia tidak akan menyakiti anak itu. Kok? Kamu ini aduh. MU Chen, katakan sesuatu dong. Tuan Muda Chu, pikirkan baik-baik. Ya, aku harap kamu tidak menyesal. Aku berubah pikiran. Wang Ling, lihatlah si pecundang dari keluargamu itu. Berubah pikiran? Kalau aku berubah pikiran, aku bukan lagi bermarga Chu. Silakan pergi. Tak perlu diantar. Berani juga. Ayo. Oke. MU Chen, itu putri kita. Sayang, jangan khawatir. Nanti malam kita jemput Xiao Tian bersama. Aku jamin tidak akan terjadi apa-apa. Cucu menantuku. Apa maksudmu orang hebat itu akan muncul? Kakek. Apa sih yang tidak bisa kakek ceritakan padaku? Kakek. Apa sih yang tidak bisa kakek ceritakan padaku? Dan kau, MU Chen. Kau ini santai sekali. Putri kita dibawa pergi, kau bahkan tidak berani bersuara. Kau biarkan saja Chu Tianran membawanya pergi begitu saja? Soal ini, kita tidak bisa menyalahkan MU Chen. Bahkan kakek sendiri, sulit menjelaskannya. Kakek, apa yang kakek bicarakan? Tian-Tian itu putri kandungku. Apa yang tidak boleh aku tahu? Aduh, jangan terlalu banyak bertanya. Xiao Tian pasti baik-baik saja. Lagi pula, lihatlah MU Chen, dia juga tidak mudah. Kau sibuk mencari uang setiap hari. Aku ini sudah jadi ayah sekaligus ibu, masih harus menahan amarah kalian. Kamu juga harus introspeksi diri, dong. Kakek, orang tua itu, pasti ada yang mengurus rumah dan ada yang bekerja kan? Tunggu. Kakek, sekarang ini, apa ini saatnya untuk berdebat? Aduh, Ling Ling. Masalahnya sekarang, apapun yang kakek dan aku katakan, kamu tidak percaya. Sekarang, kamu ikut kakek saja. Urus prosedur warisan. Kita akan menjemput Xiao Tian bersama. MU Chen, kita ini suami istri. Kamu bilang aku tidak percaya, tapi kamu sudah bicara belum? Saling menyembunyikan itu benar-benar baik?
Aku. Dia adalah Presiden Amerika Serikat. Gila. Lihat. Sudah dibilang juga kamu tidak percaya. Wanita memang merepotkan. Harus bertanya, tapi setelah dibilang malah tidak mau dengar. Sudah, cucuku. Ikut aku dulu untuk mengurus prosedur ahli waris. Kakek, ini tidak adil. Kakek, ini tidak adil. Kakek, pertandingannya belum selesai. Kenapa harus menetapkan anak tak berguna dari keluarga MU Chen itu? Kamu berani memukulku. Tadi aku nggak mukul kamu karena ada anak-anak. Sekarang kamu nggak punya hak bicara. Wang Qiang mukul kamu. Kenapa? Hah? Tadi kamu nggak dengar kata kepala keluarga? Xiao Tian adalah pewaris keluarga kita, keturunan kita ini. Aku harusnya mukul kamu, bukan dia. Dasar orang tua. Jangan karena kamu lebih tua dariku, kamu bisa senaknya. Tuan Muda Chu membawa pergi MU Xiao Tian. Itu karena dia ingin tidur dengan putrimu. Nggak ada hubungannya sama anak haram ini. Nggak ada hubungannya sama bangsawan atau enggak. Kenapa dia bisa jadi kepala keluarga? Putriku diculik, hidupnya di ujung tanduk. Sekarang kamu malah memaki putriku seperti itu. Apa kamu masih manusia? Ngapain kamu nangis? Kamu tidur aja sama Tuan Muda Chu. Anak itu pasti kembali dengan selamat, kan? Apa susahnya sih? Tinggal berbaring sebentar, beres. Bahkan bisa berkontribusi untuk keluarga. Aduh, ini sudah nggak seperti rumah lagi. Semua salahku karena terlalu keras kepala. Kakek, jangan ragu lagi. Lanjutkan saja. Lagi pula, kakak sulung akan berkontribusi untuk keluarga. Jadi, jangan menunggu anak haram dari keluarga mereka. Kurang ajar. Kakek, kamu gila. Kakek gila ya? Dulu kita semua setuju untuk mengirim kakak sulung ke keluarga Chu. Itu keputusan kita bersama. Sekarang kakek mau apa? Demi MU Chen, demi Xiao Tian, demi seluruh keluarga. Kakek bercanda, kan? Kakek jangan lupa. Aku satu-satunya pewaris laki-laki di keluarga Wang. Kelangsungan garis keturunan bergantung padaku. Si pecundang ini, dan anak haram mereka itu. Kalau kamu... Qiangzi. Kalau diberi muka, terima saja. Kamu mau atau tidak? Kalau tidak, aku akan mencabut nama margamu. Yang kuat bertahan, persaingan keluarga. Apakah ini yang benar-benar kamu inginkan? Pikirkan baik-baik dan beritahu aku. Hah? Orang luar saja sudah belagu. Putrimu belum jadi pewaris. Kalau sampai kamu jadi pewaris, kamu pasti akan sombong tak terkendali, bahkan sampai ke langit. Kakek, aku sudah tahu kesalahanku. Sekarang kalian bertiga, tunjukkan sikap kalian pada MU Chen. Mulai sekarang, hiduplah rukun. Aku akan mundur ke belakang, dan membantu kalian dengan baik. Jika masih ingin bersaing, aku akan mencabut nama keluarga kalian, dan kalian bukan lagi bagian dari keluarga ini. Ah, ayah. Aku juga menyatakan, aku tidak akan memperebutkan pewaris ini lagi. Aku benar-benar tidak akan memperebutkannya lagi. Tidak akan memperebutkan. Aku juga tidak akan memperebutkannya. Sudah kalian pikirkan baik-baik. Aku tidak akan pernah tunduk pada bajingan asing ini. Kau tunggu saja istrimu direbut oleh Tuan Muda Chu. Hahaha. Hahaha. Istrimu sudah kabur dengan orang lain, masih saja sok jago di sini. Di mana Xiao Lim? Pasti pergi mencari Xiao Tian. Benar, kau harus cepat pergi. Kalau tidak, kau akan jadi ayah tiri lagi. Hahaha. Xiao Bai. Ya ampun. MU Chen, kau. Anjing-anjing keluarga Chu. Aku bersumpah tidak akan hidup berdampingan dengan kalian. Jangan sentuh cucuku. Naga sejati berdarah murni. Kupikir Xiao Tian sudah tak terkalahkan. Tak disangka keluarga Wang kita masih punya ahli. Ayo. Untung aku cepat mengakui kesalahanku. Ya. Kakak kedua kamu. Kamu apa? Dasar orang yang meremehkan orang lain. Pikirkan baik-baik kesalahanmu. Kakak ipar, tunggu aku. Aku juga mau menyelamatkan kakak dan Xiao Tian. Ah. Cucu menantu. Tunggu. Si brengsek bermarga Chu itu, kalau dia berani mengganggu Wang Ling, aku akan maju duluan. Meratakan keluarga Chu. Menantu, si brengsek Chu Tianran itu. Mana perlu kamu yang turun tangan? Biar aku saja. Kenapa kamu muncul lagi?
Kakak ipar, aku salah. Beri aku kesempatan untuk menebus kesalahanku. Aku juga ingin menyelamatkan kakak dan Xiao Tian. Berangkat ke keluarga Chu. Mundur. Hati-hati. Tadi lupa menamparmu. Sialan. Pukul aku semua. Sutradara, aku nggak mau syuting lagi. Tambah bayaran. Kenapa Wang Ling belum datang menyelamatkan? Seharusnya sudah hampir sampai. Sialan kau. Apa kamu salah menggendong anak? Tuan Chu, aku bersumpah, aku sama sekali tidak salah. Apa itu anak kandung Wang Ling? Hei, anak kecil. Telepon ibumu. Jangan mempersulitku. Pernah lihat tinju sebesar karung pasir? Kamu ini kenapa sih? Apa dia terluka karena kekuatan batinku? Kak Chu, ini tidak beres. Dia bisa bela diri. Sialan. Dasar pecundang. Anak haram Mu Chen. Aku tidak akan mengasihanimu. Siapa yang memukulku? Bukan aku, bukan aku. Kak Chu, bukan aku, bukan aku. Ah. Hidup dan mati tak kuhiraukan. Selalu melawan ayahku. Nasibku di tanganku, bukan di tangan langit. Aku harus jadi dewa iblis. HMPH. Kamu ini hantu apa? Masih melihat? Aku datang untuk menangkap kalian. Keterlaluan. Jangan kelewatan. Aku, Tuan Muda Chu yang terhormat, keluarga bangsawan dan sekte, keluarga bela diri. Malah diintimidasi oleh anak kecil sepertimu. Sambil menunjuk hidungku. Apa aku tidak punya harga diri? Ble ble ble. Kamu. Kalau berani, ayo bertarung 1 lawan 1. Bocah tengik. Jangan salahkan aku kalau aku mengganggumu. Ini dipelihara oleh keluarga Cuku, keturunan Dewa Anjing. Khusus untuk menjaga keluarga Cuku. Lo, cepat telepon ibumu. Suruh dia datang menemaniku. Aku juga punya 1. Jangan membual. Kenapa kamu sama saja dengan ayahmu? Masih kecil sudah belajar membual. Hahaha. Aku akhirnya berhasil kabur dari cengkeraman ayah dan anak ini. Apa ini? Lihat betapa imutnya aku. Hiks. Reinkarnasi. Aku menjadi hewan spiritual di kota. Bukan. Kamu cuma pakai anjing bodoh ini. Mau menakutiku? Tuan anjing, aku mengandalkanmu. Dia orangnya yang mengganggu keluarga Chu kami. Kodok di dataran rendah diganggu anjing. Kebetulan aku tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahku. Anjing bodoh. Jangan lari. Hei, Tuan anjing. Hei, jangan tinggalkan aku. Tolong aku. Bagaimana? Nyaman? Yang mulia, bagaimana? Apakah Anda puas? Nenek moyang kecil, baik-baik saja kan? Oh, siap. Chu Tianran, buka pintunya. Aku datang. Lepaskan putriku. Buka pintunya. Aduh, siapa itu? Oh, Nyonya. Aduh, Anda datang. Cepat masuk, cepat masuk. Bawa aku menemui Chu Tianran. Ayo, cepat.
Chu Tianran. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan pada putriku? Apa kau mengganggunya? Aku mengganggunya? Lihat saja perlakuan yang dia dapat. Makanannya lebih enak daripada saat aku kecil. Xiao Tian. Mama. Mama. Ya? Xiao Tian. Kau baik-baik saja? Apa ada yang terluka? Biar mama lihat ya. Lihatlah dewa anjingku ini. Dia diganggu oleh putrimu. Kultivasinya jatuh dan hati daunnya hancur. Chu Tianran. Aku datang ke sini kali ini hanya untuk memberitahumu satu hal. Aku, Wang Ling, tidak akan pernah tunduk pada keluarga Chu kalian. Aku. Jangan bermimpi lagi. Cukup sampai di sini. Jika kau menggangguku lagi, aku tidak akan segan-segan lagi. Memangnya mau tidak segan bagaimana? Ayah, Anda sudah keluar dari pengasingan? Apa-apaan ini? Chu Liang, kepala keluarga Chu. Jika aku tidak keluar dari pengasingan, wajah keluarga Chu akan kau permalukan habis-habisan. Ayah, ini bukan salahku. Lihatlah. Dewa anjing penjaga yang ayah tinggalkan untuk keluarga kita saja. Kau adalah Wang Ling. Kepala keluarga Chu. Saya adalah Wang Ling, putri sulung keluarga Wang. Maafkan saya. Saya sudah menikah dan punya anak. Terima kasih atas perhatian keluarga Chu. Tapi tolong jangan mempersulit saya. Mama, biar aku saja. Aku sendiri bisa mengalahkan penjahat yang mengganggumu. SST. Jangan bicara. Dasar gadis kecil yang tidak tahu sopan santun. Wang Ling, kau pasti jadi milikku. Ayahku datang. Kau jangan mendekat. Ran Kepala keluarga Chu. Pikirkan baik-baik. Jika kau menyakitiku, keluarga Wang tidak akan membiarkanmu begitu saja. Keluarga Wang, ya, HMPH. Keluarga Wang akan melawan keluarga Chu demi kamu. Meskipun mereka berani. HMPH. Si tua tidak berguna Wang Yuntian itu, hanya petarung tingkat 1. Apa aku harus takut padanya? Atau kamu ingin mengandalkan suamimu Glamyu itu untuk melindungimu, ya? Memangnya kenapa kalau begitu? Istriku. Tian. Suamiku. Hei, bermarga Chu, keluarga Wang kami tidak mudah digertak. Tidak bisa. Mobil ini terlalu cepat. Menantu, kamu benar-benar hebat. Sungguh? Kakak ipar, kami datang menyelamatkanmu. Mereka? Ada apa dengan mereka? Mabuk perjalanan. Serius sedikit. Ini sudah jam berapa? Aduh, aku. Cukup. Kalian menganggap keluarga Chu ini apa? Hah? Aku beritahu kalian. Ketika putraku meminta wanita ini darimu, kamu seharusnya langsung menyerahkannya dengan senang hati. Inilah keluarga Chu. Inilah kedudukan saya, Chu Liang, seorang petarung tingkat super. Saya mengerti. Tapi sebagai kepala keluarga, bagaimanapun juga, saya harus maju dan menghadapi Mu Chen. Cara kakek menangani masalah selama bertahun-tahun ini, terlalu terburu-buru mengejar keuntungan. Sudah tua begini, tapi masih keras kepala. Maafkan saya sudah membuat kalian merasa tidak enak. Niat Anda memang untuk kemakmuran keluarga. Kami tidak merasa tidak enak. Kami mengerti Anda. Ketua keluarga Chu, mengenai kedudukan kalian, saya sangat tahu. Saya juga sangat menghormati kekuatan Anda. Pertemuan dengan Tuan Muda Chu kali ini, anggap saja saya hilaf. Maaf, bagaimanapun juga, saya harus membatalkan perjanjian ini. Mengenai kompensasi dan tuntutan, Anda bisa mengajukannya. Tapi orang dari keluarga Wang tidak bisa diberikan. Maksudmu, kau telah merusak reputasi keluarga Chu kami. Kau pikir dengan uang kau bisa membayarnya? Cabang keluarga yang dipimpin oleh Wang Jie ini juga akan berusaha sekuat tenaga untuk menanggung kompensasinya. Kak, dalam perjalanan ke sini, tiba-tiba saya berpikir, jika hari ini saya dan putra saya menghadapi bahaya, apakah keluarga saya akan datang menyelamatkan saya? Saat ini aku mengerti. Dulu aku terlalu tidak tahu diri. Benar. Apa yang terjadi saat aku tidak ada? Aku dan Xiao Tian orang Amerika. Jangan bercanda. Kalau begitu kenapa kamu masih bertanya?
Kalau dibilang, kamu juga tidak akan percaya. Singkatnya, putriku, nasib keluarga kita berkat MU Chen. Uang bisa dicari lagi, tapi putriku cuma kamu satu-satunya. Ayah salah. Tidak akan terjadi lagi di masa depan. Cukup. Hei, ayahku memanggilmu. Sudah selesai menangis? Sudah selesai menangis. Mari kita bicarakan harganya. Aku akan bicara terus terang. Hei, bermarga Wang. Kau menghina putraku duluan, lalu mengajukan syarat kepadaku. Jika aku sudah menyebutkan harganya, dan kau berani mengucapkan satu kata lagi, aku akan membuat seluruh keluargamu terbang. HMPH. Asalkan jangan sentuh orang-orang keluarga Wang kami, aku tidak akan membantah. Bagus. Pertama, karena memukul putraku. Aku minta keuntungan keluarga Wang selama 1 tahun. Kedua, karena melukai hewan spiritualku. Aku minta keuntungan kalian selama 5 tahun. Menghancurkan reputasi keluarga Cuku. Kami minta keuntungan kalian 10 tahun. Mending kamu merampok saja. Keluarga Wang kami selama 16 tahun, bekerja gratis untukmu tanpa makan minum begitu saja? Liner, jangan emosi begitu. HMPH. Bukan cuma keuntungan 16 tahun, kan? Kakek akan cari cara. Ditambah nyawa bocah ini. Apa? Ini mengarah padaku. Bukankah sudah sepakat cuma minta uang, bukan orang? Kenapa sekarang minta nyawa suamiku? Mimpi saja. Anggota keluarga Wang kami tidak boleh kurang satu pun. Ketua keluarga Chu, Anda yakin ini mengarah padanya? Memangnya siapa lagi? Hah? Kalau begitu, tidak masalah. Tidak masalah. Kalau begitu tidak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah. Kakek, ayah, kalian coba pikirkan caranya dong. Kalau bicara uang, aku memang agak pusing. Tapi begitu bicara MU Chen, kakek langsung merasa jauh lebih lega. Maksudnya apa? Kenapa rasanya kalian semua tahu sesuatu? Aku juga tidak tahu. Tidak. Mama jangan khawatir. Papa lebih hebat dari Xiao Tian. Super keren. Mungkinkah? Seberapa hebat Xiao Tian? Aku sendiri juga tidak tahu. Kamu memang suka mengatakan hal buruk di awal, ya? Kamu menantu pecundang. Tuanmu yang menumpang saja tidak keberatan. Kamu anjing peliharaan malah keberatan. Kau. Aku akan mengatakan ini di awal. Apapun yang kamu inginkan, bisa aku letakkan di depanmu, termasuk nyawaku. Aku berani bilang kamu tidak akan bisa mengambilnya. Jika kamu berani menyentuhnya, aku akan melumpuhkanmu. Jika kamu berani menyentuhnya, aku akan melumpuhkanmu. Jadi maksudmu, kamu hanya ingin kami melihatnya saja, begitu? Kenapa kamu sombong sekali? Apa dia sedang menghinaku? Ayah, Putri MU Chen inilah yang memukulku sampai seperti ini. Dia masih saja sombong. Ayah harus membantuku. Mengadu padaku. Apa aku menindasmu? Tidak. Siapa yang bilang? Bajingan mana yang berani bilang begitu? Itu semua perbuatanmu sendiri dan Erha. Aku tidak menindasnya. Bukankah sama saja? Ayah, tolong aku, Yah. Sudah, lihatlah dirimu yang tidak berguna itu. Ayahmu ini sekarang adalah petarung tingkat super. Jika aku punya senjata dewa di tangan, jangan bilang tak terkalahkan di dunia. Bahkan jika Dewa Agung atau Raja Iblis datang, aku tetap bisa menantang mereka. Tunjukkan sedikit harga dirimu. Menantu pecundang. Sekarang kau masih berpikir kau bisa mengeluarkannya, dan aku, Chu Liang, tidak berani mengambilnya? Betul. Jangan dengarkan dia membual. Dia itu cuma suami rumah tangga yang hidup dari menipu tunjangan lansia, dan menunggu mati. Apa yang bisa kau keluarkan? Pergi sana. Cepat suruh orang tuamu itu keluar dan bicara dengan kami. Kalau bukan karena Tuan Tua Wang dengan tulus mengakui kesalahannya, dan bersikeras memberimu kompensasi untuk menebus rasa bersalahnya, aku bahkan tidak akan melihatnya. Apa yang bisa kau keluarkan? Dasar pengecut. Kalau kau benar-benar punya kemampuan, istrimu tidak akan bersamaku. Apa katamu? Ini. Tolong. Ilusi. Ini semua ilusi.
anjing ini bicara. Bagaimana anjing bisa bicara? Aku sedang bingung mau melampiaskan kekuatanku di mana. Benarkah, kepala keluarga Chu? Mau main-main denganku? Dewa Naga Hijau. Putri Kaisar, BBU. Tuan MU Chen, serahkan saja pada kami. Kenapa masih bersikap sombong di saat seperti ini? Tuan, jangan marah, ya? Kami tidak akan sanggup menanggungnya. Tuan Xiao Tian, cepat bujuk ayahmu. Jangan biarkan ayahmu emosi. Ayah, tenanglah. Kartu ini bisa digunakan untuk memanggil semua kekayaan kultivator. Semuanya milik Tuan MU Chen. Chu Liang, beranikah kau mengambilnya? Kartu ini bisa digunakan untuk memanggil semua kekayaan kultivator iblis. Juga milik Tuan MU Chen. Coba saja kau ambil. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin MU Chen itu? Sosok yang dihormati oleh kebaikan dan kejahatan? Ayah. Bagaimana ini? Dewa Agung, Anda tidak akan ikut campur urusan orang lain, kan? Jika aku tidak datang, urusan keluargamu hampir merenggut nyawa semua orang. Dewa Agung, Anda, aku, Chu Liang, telah mengembangkan keluarga Chu menjadi keluarga terbesar. Aku berkultivasi seni bela diri hingga puncak kaisar petarung. Itu semua demi memasuki gerbang keabadian. Hari ini, aku telah mencapai puncak seni bela diri, tapi Anda tidak datang untuk memberi selamat padaku, atau menerimaku ke gerbang keabadian. Malah membela si pecundang itu. Sombong! Berani menatap Tuan MU Chen lagi, akan kubutakan kedua matamu. Putri Kaisar dari kultivator iblis, Anda juga seorang tokoh besar, yang telah mengguncang sejarah selama hampir 100 tahun. Tokoh kejam dalam sejarah, Anda juga membantunya. HMPH, aku pernah mengagumi dominasimu, dan ingin menjadi muridmu. Sekarang aku sudah mencapai puncak seni bela diri. Apa yang membuatku tidak lebih kuat darinya? Kenapa kalian semua memihak padanya? Tidak cukup kebenaran. Gerbang keabadian tidak menginginkanmu. Lalu ingin bergabung dengan kultivator iblis? Tapi takut mati. Kau tidak punya tekad untuk mati demi orang lain. Juga tidak punya tekad untuk bangkit setelah mati. Orang rendahan sepertimu yang hanya bisa menindas yang lemah. Untuk apa aku membutuhkanmu? Uang dan nyawa ada di depanmu. Sudah kubilang kalian tidak bisa mengambilnya. Kalian pasti tidak bisa mengambilnya. Aku beri kalian satu kalimat. Hati-hati. Kultivasi juga tidak semudah itu. Mulai dari kau. Saat kau bilang aku harus menyerahkan istriku kepada putramu. Kau sudah ditakdirkan tidak akan bisa melampauku. Ayah, ayo kita minta maaf. Kita kalah. Kita sudah mengganggu orang yang tidak seharusnya. Selama Gunung Hijau masih ada, tidak perlu khawatir tidak ada kayu bakar. Ayah. Dewa Perang Qinglong, BBU. Aku salah. Kenapa minta maaf pada kami? Tuan MU, aku salah. Aku tidak seharusnya merebut paksa. Aku tidak seharusnya menyukai istrimu. Aku tidak tahu diri. Aku salah. Aku salah, Tuan MU. Aku salah. Hei, Chu Tianran. Aku sangat tahu, di masa depan, aku ingin hidup biasa saja. Pasti akan bertemu banyak anak keluarga bangsawan sepertimu. Kalian ini cuma mengandalkan kekuasaan. Sudah biasa menindas orang. Aku tidak ada yang perlu dikatakan pada kalian. Aku juga tidak butuh permintaan maaf kalian. Cuma ada 4 kata untukmu. Hati-hati. Baik. Hari ini kalian banyak orang. Aku mengaku kalah. Semoga kelak kau bisa berlatih dengan tekun. Tuan MU Chen, orang ini tidak tulus. Apa kau benar-benar akan melepaskannya? Dia jelas-jelas tidak terima. Tuan MU Chen, basmi kejahatan sampai tuntas. Aku akan memenggangnya untukmu sekarang. Tuan MU Chen, bunuh. Aku salah, Tuan MU Chen. Aku salah, ampuni aku. Maafkan aku salah. Ampuni aku. Xiao Tian. Orang ini belum tentu bisa berubah. Jadi, setiap keputusan adalah pertaruhan. Ayah juga tidak yakin. Setiap orang jahat yang dilepaskan, mereka pasti akan bertobat. Jadi, Qinglong, BBU. Kirim keluarga Chu ke Departemen Disiplin. Biarkan hukum yang menghukum mereka. Siap, Tuan MU Chen. Aku kira kau benar-benar akan jadi. Tentu saja harus jadi orang biasa yang patuh hukum. Ya. Ingat, kan, Xiao Tian? Ingat. Kakak, kamu baik-baik saja.
Aku baik-baik saja. Kenapa tidak jadi kepala keluarga lagi? Aduh, kakak ipar, jangan mengejakku lagi. Kakak juga akan menjaga kita sebagai kepala keluarga. Siapapun yang jadi, sama saja. Ayo, Kak, kita pulang. Mari rayakan keluarga baru kita bersama. Baik. Ayah, ayo pulang. Pulang? Pulang. Ayo. Bersulang. Ayo. Yang suka minum, silakan minum banyak. Yang tidak suka, silakan sesuka hati, ya. Ayo. Ayo. Baiklah, kalau begitu kami pergi dulu, ya. Dadah, dadah, dadah. Hati-hati di jalan. Istriku. Cium dong. Hei, jangan nakal. Aduh, aku mau tidur. Sampai jumpa. Anak pintar. Suamiku, suamiku, Istriku, anak kita sudah tidur. suamiku, suamiku, gawat, gawat. Jangan buru-buru. Bicara pelan-pelan. Aku? Barusan aku menerima telepon dari semua cabang. Keluarga Chu kabur, dan mereka membalas dendam, menculik kepala keluarga, Nona Weng Jie dan ayahnya. Bagaimana ini? Ayo. Sialan. Kupikir dengan bersujud beberapa kali, dan meminta maaf, kita bisa lolos begitu saja. Sialan, bajingan. Tidak bermain sesuai aturan. Membuat kita semua terlibat. MU Chen. Tidak peduli dengan cara apapun, aku harus membunuhmu. Kemari, kemari. Lepaskan. Lepaskan. Kakek, Ayah. kalian. Bukankah kalian sangat sombong kemarin? Chu Tianran, kau ini tidak tahu berterima kasih. Kakak iparku, bahkan ingin memberi kalian jalan keluar. Sialan, mereka memenjarakan kita. Jalan keluar macam apa itu? Uang kita, semuanya habis. Apa bajingan iparmu itu tidak pernah bilang? Semua itu taruhan, hanya saja dia kalah taruhan. Dia meremehkan tekad kami. Aku akan bertarung sampai mati denganmu. Aku akan bertarung sampai mati denganmu. Ayah, tolong aku. Kakek, Menyesal, kan? Ah. Apa kau membenci MU Chen? Kalau saja dia menghabisiku kemarin, kalian tidak akan menderita hari ini. Ayo, bilang padaku, MU Chen itu bajingan tidak berguna. Kalau kau bilang, aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. MU Chen mengirim kalian untuk diadili. Apa yang dia lakukan itu benar. Kalian memang pantas dicemooh semua orang. Pergi sana. Xiao Jie. Mencari mati? Ya? Xiao Jie. Chu Tianran. Kau binatang. Kalau kau berani, hadapi aku. Tentu saja aku akan menghadapimu. Paman, Wang Suen, kau bajingan. Bagaimana kau memohon padaku dulu? Putrimu tidak mau ikut denganku. Apa kau tidak bisa mendidiknya dengan baik, lalu mengirimnya padaku? Tuan Muda Chu, aku salah. Aku seharusnya tidak menyakiti putriku. Paman, Biarkan semuanya menimpaku saja, ya? Mereka tidak ada hubungannya dengan ini. Membunuhmu itu terlalu mudah. Pada akhirnya, semua ini karena kalian. Dua orang tua bangka ini. Tahu keluarga Chu menginginkannya. Seharusnya kalian serahkan saja dengan patuh. Malah membuat kami harus merebutnya sendiri. Prestir Chu, kumohon, lepaskan ayahku dan Xiao Jie. Aku mohon padamu. Diam kau. Punya sedikit harga diri dong. Ayah. Kau yang punya harga diri, ya? Weng tua, anakku, beri mereka pelajaran. Siap. Xiao Jie. Katakan kalau MU Chen itu pecundang tak berguna. Kalau tidak, aku akan mencekiknya sampai mati. Tidak mau bilang, ya? Kalau begitu, aku benar-benar akan mencekiknya sampai mati. Kau berani?
Masih bengong saja? Mau apa? Hentikan dia. Para preman keluarga Chu ini benar-benar terlalu melebih-lebihkan diri. Kalian berdua bajingan. Sudah masuk penjara masih belum menyerah? Tidak mau jalan hidup malah cari mati. Cari mati. Aku tahu, jika kalian mengirimku kembali, atau aku jatuh ke tangan kalian, itu sama saja dengan kematian. Lebih baik aku menyeret seseorang bersamaku. Chu Tianran, sebelum kau bertindak, aku bisa membunuhmu 10 kali. HMPH, Dewa Naga Hijau. Aku tahu kau bisa membunuhku. Aku ini petarung tingkat super. Tapi aku jamin, kau tidak akan bisa menyelamatkannya. Jangan terlalu sombong. Bagaimana kalau aku ikut? Kalau itu, aku tidak tahu. Aku hanya tahu dia adalah kerabat MU Chen. Aku tidak peduli. Kau berani adu cepat denganku. Lihat, siapa yang lebih cepat, kau menyelamatkan atau aku membunuh? Au! Kau apa? Kau apa? Kalau tidak berani, minggir sana. Meskipun kami mundur, apa kau bisa lari dari MU Chen? Kau mau bersembunyi di mana? Bersembunyi? Trik murahan seperti ini tidak akan mempan pada MU Chen. Kau tidak berpikir dengan adanya Sandera, kau bisa mengalahkan MU Chen, kan? Aku susah payah menculik para sampah ini hanya untuk menunggunya. Tepat sekali, Tuan MU Chen sedang menunggumu. Ayah. Kenapa? Kau pikir aku tidak berani datang? Dengar-dengar kau mencariku. MU Chen, kau membuatku kehilangan segalanya. Tentu saja aku mencarimu. Bukankah kau bilang aku tidak bisa mengambil apapun darimu? Kalau begitu, hari ini aku akan tunjukkan padamu, apakah aku bisa mengambil kekuasaanmu, hartamu, dan juga nyawamu. Ayah. Kakek. Aduh, kau kan tidak berkultivasi. Kenapa kau datang? Kau bahkan membawa anak-anak. Betul, kakak ipar. Cepat bawa kakak dan anak-anak menjauh. Ini berbahaya. MU Chen, kenapa kau membawa ibu dan anak ini ke sini? Kalian belum tahu bagaimana watak Xiao Ling, ya? Astaga, demi Tuhan, aku sungguh tidak berniat membawa mereka berdua ke sini. Aduh, aku yang bilang pada MU Chen kalau aku ingin ikut. Baru dia membawaku. Kalian diculik, aku sendirian di rumah. Mana bisa aku tenang? Kakek buyut. Aduh. Sudahlah, cepat lepaskan dia. Menyandera lagi tidak ada gunanya. Aku tidak bercanda denganmu, Chu Liang, secara harfiah. Tidak ada gunanya sama sekali. Jangan coba-coba main-main denganku. Sekarang orangnya ada di tanganku. Aku punya 100 cara untuk menghabisinya. Sebaiknya kau patuh sekarang. Dengarkan baik-baik permintaanku. MU Chen, aku tahu kau punya koneksi. Tapi, apa kau benar-benar yakin? Aku sudah bertanya pada kakek. Mereka, termasuk Dewa Naga Hijau, belum pernah melihatmu bertindak serius. Aduh, istriku, tenang saja. Mereka belum pernah melihatku bertindak. Karena kalau aku terus berpura-pura, akan sangat canggung. Jadi, aku jamin tidak ada masalah. Dengarkan aku dulu. Pertama, Dewa Naga Hijau dan Putri Kaisar harus memberiku surat bebas tuduhan. Dan kembalikan keluarga Chuku seperti semula. Heh. Kau sudah bangun dari mimpimu? Kau sialan, diam. Kau sialan. Hei, biarkan dia bicara. Kedua, lumpuhkan kedua tangan dan kakinya. Aku ingin kau benar-benar menjadi pecundang. Aku cuma kasih kamu 3 hitungan. Hitung dong. Atau, putriku yang bantu hitung. Apa penjahat memang tidak suka bertindak? Kapan kamu? MU Chen, kalau ada kamu, tidak ada aku. Apa kamu pantas? Ayah, tidak apa-apa? MU Chen. Sepertinya aku masih sedikit tidak terbiasa. Seharusnya, aku harus menganggapmu lebih kuat lagi. Mama tidak akan ganti ayah lagi? Dasar anak ini. Sekuat apapun, Mama tetap bisa menghajarmu. Istriku, aku tidak bohong, kan? Benar-benar tidak ada kesempatan untuk serius, ya? Ayah. Ayah, apa yang kamu lakukan? Lepaskan ayahku. Dasar binatang. Lepaskan ayahku. Dasar binatang. Mama, kakek buyut. Ada apa? Pokoknya, semuanya hati-hati. Ayah, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku, ayah. Chu Liang,
Kau gila. Itu anakmu. Apa kau bermaksud? Juliang, apa ini kartu ASMU? Cepat hentikan. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Aku petarung tingkat super. Aku yang terkuat, King Long. Aku memberimu kesempatan terakhir. Bebaskan aku dari tuduhan. Lumpuhkan MU Chen. Kalau tidak, aku jamin kalian semua tidak akan bisa pergi. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Jangan bergerak. Paman King Long, Bibi Yu, sudah terlambat. Ayah, aku tidak mau melihat ini. Xiao Tian, kau cari ibu. Sisanya, serahkan pada ayah. Orang jahat, serahkan pada ayah. Cepat pergi. Manusia rendahan memang yang paling kejam. Aku sampai tidak tahan melihatnya. Izinkan aku memperkenalkan kalian. Kodok penelan langit. Izinkan aku memperkenalkan kalian. Kodok penelan langit. Ini bukan waktunya bercanda. Kalian tidak perlu bertindak. Karena Chu Tianran sudah tidak bisa diselamatkan. Nap, Ayah, ikut ayah, menguasai semua makhluk hidup. Mau? tidak mau. Ayah, Benar sekali. Aku ingin semua orang menyembahku. Selama aku membunuh kalian semua, aku adalah penguasa dunia. Aku ini Raja Iblis. Aku akan mencarikan lagu, terobsesi, untukmu. Bisakah kau bunuh diri saja? Tuan MU Chen. Tidak perlu banyak bicara dengan sampah seperti ini. Aku pasti akan membunuhnya. Ada apa ini? Aliansi kebaikan dan kejahatan semakin sering terjadi. King Long, serang bersama. Sudah terlambat. Nap, kau benar-benar kuat. Pedang yang bagus sekali. Sekarang giliranmu. Kau pindah tempat. Sebaiknya kau patuh. Orang ini tidak main-main denganmu. Kenapa kau bicara dengan orang mati? Tidak mungkin. Aku petarung tingkat super. Bagaimana mungkin kau melampauku dalam kekuatan fisik? Kalau bukan karena anakku masih kecil, aku pasti sudah membunuhmu. Pertanyaan yang kutanyakan adalah, bagaimana mungkin kau bisa melampauku? Tentu saja. Itu mustahil. Kenapa? Aku jelas-jelas sudah. Jelas-jelas sudah. Sialan, dasar sampah. Berikan semua kekuatanmu padaku. Kau bajingan. Kau lihat betapa hebatnya aku sekarang. Ini hanya sisa kekuatanku. Harley, serang. Kau tidak ingin mengotori tanganmu? Aku juga tidak ingin mengotori mulutku. Serang. Cih, 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 kotor sekali. Suamiku. Sudah selesai. Istriku. Keponakan kecil itu menyenangkan, kan? Menyenangkan, suamiku. Bagaimana kalau kita punya adik laki-laki untuk Tian-Tian? Akhir-akhir ini kau agak terburu-buru, ya? Istriku, lain kali saja. Aku punya adik laki-laki.